Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kalian dengan sebenar-benar taubat, dengan semurni-murninya taubat. Bapak Ibu yang kami muliakan, seolah-olah Allah ingin memberikan tanda, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kalian. Kalau ibadah kalian itu tidak lengkap, ibadah kalian itu kalian tinggalkan. Ini masjid, satu-satunya tempat yang disediakan oleh Allah untuk kalian mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu ada tanda-tandanya Bapak Ibu. Jadi kita seorang mukmin harus mampu melihat tanda-tanda Allah. Allah tidak menyia-nyiakan sesuatu apapun yang Allah berikan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur, sebenar-benar bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita pagi hari ini dengan jutaan miliaran manusia. Allah berikan kita salah satu kesempatan untuk mengabdikan diri, menyembah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ikhlasnya kita hari ini untuk mengirimkan pujian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu ringan memberikan syafaatnya, pertolongannya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita mencoba membahas yaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak Ibu, Allah sudah pasti agung, Allah sudah pasti maha besar dengan kekuasaannya. Tetapi kita manusia harus melihat, membuka mata, membuka hati kita, sebesar apa kekuasaan Allah dalam dunia ini, baik di langit maupun di bumi, dan juga terhadap diri kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, kebesaran Allah itu bisa dilihat daripada dua keadaan ataupun dua hal. Allah sampaikan ada ayat qauliyah. Kita bisa melihat Al-Quran ini begitu luar biasa bahasanya, informasi yang disampaikan, kemudian isinya yang penuh makna yang menggetarkan hati. Ini adalah perkataan firman Allah. Ini adalah ayat-ayat yang bisa menunjukkan kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, ayat-ayat kauniyah, yaitu bersifat alam. Maka Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin, kita seorang muslim harus mampu melihat kebesaran Allah tersebut sehingga kita mampu takjub terhadap kekuasaan Allah tersebut. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah sampaikan, kita lihat di surah Al-Jasiyah, yaitu surah yang ke-45 ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya.
Maka dengan perkataan mana lagi mereka beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Artinya Allah di sini menegaskan, Allah sudah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Kalau manusia belum mau tunduk, belum mau pasrah menyerahkan diri kepada Allah, maka apalagi yang harus diberikan sehingga manusia mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam perubahan kehidupan kita itu ada campur tangan bahkan iradahnya Allah. Dalam perubahan alam ini ada iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan adalah membaca tanda-tanda Allah tersebut. Semisal Bapak Ibu, Allah memberikan kita mungkin penyakit. Kalau kita bilang di sini mungkin penyakit gula, berarti ada tanda-tanda Allah di situ. Ada peringatan dari Allah. Apa itu Bapak Ibu? Kita lebih berhati-hati memilih makanan. Maka Allah itu memberikan tanda-tandanya. Ketika Allah memberikan kita ujian, mungkin anak kita yang gagal dalam prosesnya, mungkin anak-anak kita yang bermasalah dalam hidupnya, mungkin Allah ingin menegur kita, Allah ingin memberikan kita teguran supaya kita lebih berhati-hati mendidik anak. Maka ada tanda-tanda yang Allah berikan. Begitu juga hari ini Bapak Ibu yang kami muliakan, sejatinya seorang mukmin, seorang yang Allah berikan akal pikiran, maka hendaklah dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita lihat di kejadian-kejadian musibah-musibah yang terjadi. Ada satu pertanyaan bagi kita mungkin Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan, kenapa Allah senantiasa atau kebiasaannya Allah meninggalkan tempat-tempat ibadah ketika terjadi musibah? Kalau orang yang tidak berpikir, oh itu biasa tu mah, biasa dek, nak kanai ayah, nak kanai apa segala macam, dek kebetulan. Tetapi orang yang beriman harus menangkap tanda-tanda itu, yaitu kenapa Allah meninggalkan tempat-tempat ibadah? Karena Allah ingin mengingatkan semuanya itu akan fana, semuanya akan hancur. Tetapi ketika kalian mendekatkan diri kepada Allah, inilah tempat sebenar-benar tempat tinggal kalian di dunia ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kalian dengan sebenar-benar taubat, dengan semurni-murninya taubat. Bapak Ibu yang kami muliakan, seolah-olah Allah ingin memberikan tanda, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kalian. Kalau ibadah kalian itu tidak lengkap, ibadah kalian itu kalian tinggalkan, ini masjid satu-satunya tempat yang disediakan oleh Allah untuk kalian mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu ada tanda-tandanya Bapak Ibu. Jadi kita seorang mukmin harus mampu melihat tanda-tanda Allah. Allah tidak menyia-nyiakan sesuatu apapun yang Allah berikan. Allah melakukan sesuatu itu tidak ada kesia-siaan di sana. Kenapa Allah tinggalkan masjid? Karena Allah ingin orang-orang di sekitar tersebut itu segera mendekatkan diri kepada Allah. Allah mendatangkan musibah supaya manusia mendekat kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu yang kami muliakan, kita melihat musibah hanya tinggal musibah, ujian hanya tinggal ujian, tetapi tidak banyak yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Mereka hanya memahami itu fenomena alam, itu adalah fenomena alam. Kalau ada hujan curahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka akan datang banjir. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita bayangkan, kenapa dahulu tidak terjadi seperti ini?
Kenapa musibah baru sekarang didatangkan? Bapak Ibu yang kami muliakan, bukankah dulu sama saja seperti itu? Mungkin caranya Allah memberikan tegurannya berbeda. Allah datangkan musibah banjir pada hari ini. Allah datangkan musibah batang-batang kayu yang begitu besar seperti itu. Maka Allah ingin menegur manusia, apalagi kita orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah. Ko adonan salah pailokan, ko adonan ndak bantuan ana wakarajuan baranti. Itu yang Allah inginkan. Dan tentu muhasabah itu kita kembalikan kepada diri kita. Kalaulah Bapak Ibu setiap orang mau muhasabah diri, kalau setiap orang mau memperbaiki diri, tentu Bapak Ibu Allah akan memberikan keamanan kepada negeri kita. Allah akan memberikan keberkahan. Tetapi Bapak Ibu, kita hanya bersifat salah menyalahkan. Bahkan Bapak Ibu, hari ini kita lihat di sosial media, di TV, kalau kita hidupkan TV, tidak ada satupun pejabat yang mau mengatakan saya minta maaf. Apa yang mereka lakukan? Sibuk menuduh si A, si B, si C. Ini adalah si A, ini adalah si B, ini salah si C, ini salah si D. Yang pada akhirnya tidak ada yang memuhasabah diri Bapak Ibu. Ada orang pejabat kita yang menjual, membolehkan, memberikan izin, yaitu 1,6 juta hektar tanah untuk dibabat lahan-lahannya, diambil kayu-kayunya. Tapi tidak ada satupun kata maaf darinya. Hanya sibuk, oh ini kan ini, seakan bukan saya menjabat lagi. Saya kan menjabat 15 tahun yang lalu, segala macamnya. Maka kalaulah kita mau memahami tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah ini, tentu kita akan memperbaiki diri, memuhasabah diri kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ketika di surah Al-Baqarah Allah menunjukkan bagaimana sifat-sifat orang munafik ketika mereka berbuat kesalahan, tetapi mereka langsung mental, langsung menolak, dituduh sebagai pembuat kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ketika diingatkan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan, jangan membuat kerusakan, nanti Allah murka. Tetapi jawab mereka dengan begitu ringannya, kami tidak berbuat kerusakan, kami hanya melakukan perbaikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan kita bisa memahami ayat-ayat Allah pada lingkungan kita, pada diri kita, pada kehidupan kita. Allah ingatkan di surah Al-Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Indah ada satu pun yang Allah kehendaki di dunia ini tanpa ada maksudnya, tanpa ada tujuannya. Bapak Ibu hadir di dunia ini ada tujuannya. Bapak Ibu ada hadir, kami di sini hadir di dunia ini, Allah berikan rezekinya, Allah berikan kehidupannya, itu pasti ada tujuannya. Tentu tujuan yang utama adalah mendekatkan diri kepada Allah menuju akhirat nanti. Kemudian ada tujuan-tujuan, ada fungsi-fungsi kita yang lainnya. Semisal Bapak Ibu, kita menjaga alam kita, menjaga lingkungan, menjaga masyarakat kita, itu menjadi fungsi dan tujuan kita Allah hadirkan di dunia ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kami berharap kita mampu menangkap tanda-tanda kebesaran Allah itu, sehingga kita mampu meresponnya. Kalaulah Bapak Ibu kita membaca tanda-tanda Allah itu dengan cepat, Allah mungkin bisa saja merubah ketentuannya. Yang Allah ingin mengazab satu kampung, maka Allah tidak menjadi mengazab. Yang Allah ingin murka, tetapi Allah bersifat ghafurnya, Allah tarik kemurkaannya tersebut. Maka Bapak Ibu, kita pahami, sebenar-benar pahami ayat-ayat Allah. Kita lihat di Al-Quran apa yang Allah inginkan, apa yang Allah tujukan. Kemudian kita lihat alam ini, bagaimana alam ini merespon, bagaimana alam ini
menginginkan manusia tinggal di dalamnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan kita terjaga dari hal-hal yang merugikan diri kita, dan terakhir kami berharap supaya kita terjauh dari sifat zalim, sifat yang tidak peduli dengan kerugian orang lain, hanya peduli dengan diri sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Surah Al-Jasiyah ayat 6 ini menjadi pengingat kita ada tanda-tanda kebesaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian